Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sunnatihi ila yaumiddin. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu wasul subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Latif Damani Imam. Ustaz Ya. Ya, Pak Imam. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini tentang Abu Nawas. Iya. Siapakah Abu Nawas itu? Abu Nawas itu pengawas para hakim di Baghdad waktu pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Hakim saja dia yang mengawasinya. Berarti dia lebih tinggi dari hakim. Kalau di Indonesia ini hakim agung, pengawas dari hakim agung. Wah, hebat sekali nih Abu Nawas ini. Cuma yang banyak ditulis oleh orang Barat yang menyebar seluruh dunia, ada bukunya spesial. Judulnya Alful Laila wal Laila, kisah 1001 malam. Alful Laila wal Laila. Diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, ditemukannya di pesantren, diterjemahkannya laku di Belanda sampai hari ini. Betapa hebatnya logika Abu Nawas bisa mengalahkan hakim-hakim yang terhebat. Kenapa dia jadikan pengawas hakim? Karena dia sendiri disuruh menjadi hakim tidak mau. Enggak, saya enggak mau jadi hakim. Saya cukuplah mengawasi para hakim. Dihukum pun saya katanya masuk penjara, suruh jadi hakim saya tidak mau. Tapi kalau mengawasi hakim saya mau. Kenapa? Karena 3 jenis hakim, 2 masuk neraka, hanya 1 masuk surga. Yang 2 hakim yang masuk neraka itu dia tahu, dia putuskan tapi dia belokkan sedikit gara-gara ada pesanan orang. Itu hakim masuk neraka itu katanya. Kalau hakim satu lagi yang masuk neraka, hakim yang dia tahu tapi memang sudah berniat dari awal bahwa yang menguntungkan dia, menguntungkan bosnya, khalifah, itu yang dia menangkan. Sekalipun dia salah, dicari-cari alasan supaya menang. Miriplah dengan ijazah palsu sampai hari ini. Karena tidak ada Abu Nawas nggak selesai. Kalau ada Abu Nawas setengah jam aja selesai. Jadi perlu diawasi para hakim itu. Niatnya tidak baik masuk neraka. Hanya 1 jenis hakim
yang masuk surga. Hakim yang tahu dia tentang dasar agama, dia terapkan dengan sebenarnya, sekalipun dia diancam, dia tetap, sekalipun dia akan dimasukkan ke penjara, dia tetap memutuskan sesuai dengan aturan agama. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang memutuskan perkara tidak sesuai dengan ketetapan Allah, maka dia kafir. Itulah yang ditakutkan oleh Abu Nawas. Nah, baiklah, Bapak-Ibu hormat, pada satu kali hakim dilaporkan orang kewalahan untuk mengawasi seorang kaya yang selalu mengajak orang makan di rumahnya. Nah, kenapa? Karena selalu mengajak orang makan ke rumahnya itu mengambil kambing orang lain, bukan kambing dia. Kelihatannya seperti pemurah, tapi lewat kambing orang diambilnya. Ini bisa nih untuk mengundang orang makan. Hakim-hakim tidak menemukan bukti, susah, tapi itu terjadi bertahun-tahun. Melaporlah kepada Abu Nawas. Abu Nawas, engkau adalah pengawas para hakim. Engkau harus menyelesaikan hal yang tak bisa diselesaikan oleh hakim. Ialah menyamar Abu Nawas ke rumah orang itu sebagai orang biasa dan dihidangkan makanan itu yang sembelihan kambing orang lain. Dihidangkan, sedang makan, dia duduk pas dekat orang pemilik rumah itu. Apa kata Abu Nawas? Saya ya, pakaiannya cuma camping. Saya ya, walaupun kambing ini sudah direndam, walaupun kambing ini sudah digulai, tapi saya tahu warna kulitnya. Marah orang punya rumahnya, sombong tahu, baju cuma camping. Mana pula kalau sudah direndam digulai bisa tahu warna kulitnya? Iya, kata Abu Nawas. Cobalah tebak ini yang rendang ini. Ini dia. Aku gigit. Oh ya. Ini apa warna bulunya ini? Oh, ini warna bulunya bintik-bintik, hitam putih. Oh, mana? Enggak tahu. Lalu kata Abu Nawas, iya. Diambillah kulit kambing yang tadi orang punya. Biar saya buktikan kamu itu salah. Saya ambil kambing, rupanya warnanya itu kemerah-merahan. Itu ada 3 yang kemerah-merahan. Ini bukan bintik-bintik, tapi kemerah-merahan. Padahal itulah yang dibisikkan oleh tetangganya. Apa katanya? Yang kambing kami sering diambil itu yang warna kemerah-merahan. Bukan bintik-bintik. Jadi cerdiknya kalau Abu Nawas katanya, ini bintik-bintik warna ini. Ini bukan, ini warna kemerah-merahan. Lalu dipanggillah tetangganya yang ini bukan apa kambingmu? Iya. Nah, inilah betul dia mengambil kambing orang lain untuk disedekahkan. Barulah perkaranya sebagai bukti diberikan kepada hakim yang sebenarnya. Tertangkaplah, akhirnya dia mengaku, ini kambing tetanggamu kan, warna kemerah-merahan 3 ekor? Iya. Akhirnya terhukumlah dia, terjerat oleh logika Abu Nawas. Baru diberikan kepada hakim. Selama ini hakim tidak dapat bukti, tapi melalui Abu Nawas dia dapat bukti. Apa yang dimiliki oleh Abu Nawas ini? Hikmah namanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira.
siapa yang diberikan akal yang bijak oleh Allah, maka dia telah mendapat kebaikan yang sangat banyak. Jadi banyak kebaikan dapat siapa yang diberi hikmah, akal yang bijak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, hakim tidak bisa melakukan seperti itu. Tapi pengawasnya yang bernama Abu Nawas bisa. Kenapa Abu Nawas itu bisa menjadi pengawas para hakim? Warisan dari ayahnya. Ayahnya juga pengawas dari hakim, dan disuruh jadi hakim tidak mau, pengawas mau. Jadi ayahnya itu juga pekerjaannya pengawas para hakim. Ilmu-ilmunya itu disampaikan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun mewarisi dengan kecerdasan yang lebih dari yang diajarkan oleh ayahnya. Kenapa? Dia rajin merenung, rajin berpikir, dan kemudian dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi perlu digabungkan antara zikir dan fikir. Nah, jangan lupa itu, zikir dan fikir. Kalau kita zikir itu untuk pribadi kebanyakan, kalau zikir. Tapi kalau fikir untuk masyarakat dunia, zikir dan fikir. Jadi kenapa orang bisa membuat Apollo sampai ke bulan, sampai ke planet Mars? Karena fikir. Nah, kalau zikir saja orang lain tidak tahu, bisa sampai bisa tidak, itu pribadi. Macam di Jawa ada seorang kiai berzikir salat Jumat satu pesantren dulu 30 tahun yang lalu. Salat Jumat katanya ke Mekah. Anaknya ini kuliah di IAIN, balik dia. Ayah salat Jumat ke Mekah, sesat itu ayah katanya. Kapan ayah salat Jumat di Mekah? Ya begitu mau masuk waktu pukul 11 saya sudah berangkat ke Mekah. Jam 12 nanti saya ikut di Mekah. Setelah saya pulang lagi. Nah, ayah nggak tahu katanya. Kalau kita jam 12 di Indonesia, itu di sana tuh kurangi 4 jam. 12 kurang 4 berapa? 8. Aja 8 baru di Mekah itu. Kita sini jam 12. Ayah katakan pas sudah jam 12 sudah ke Mekah. Itu kesalahan ayah itu katanya. Sudah itu diselidiki macam mana ayah di pesantren itu yang 30 tahun yang lalu itu. Rupanya dia mempunyai loteng tingkat 2 yang agak gelap. Dia sendiri yang masuk ke situ, yang dia tidak. Jadi dia masuk ke situ katanya dia sampai ke Mekah. Rupanya dia ditipu oleh jin. Jadi dia berteman dengan jin, ditipu oleh jin. Seolah-olah ruangannya itu seperti sampai ke Mekah. Padahal dia di situ-situ saja. Pemandangannya diubah oleh jin. Disampaikanlah oleh anaknya, dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir jin. Antara lain, bisa bu, kalau ada jin di rumah kita, surat As-Saffat, وَالصَّفَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Ila akhirih, sampai ayat 10.